Oke, Mimin kira tadi chapter 301 akan menjadi akhir pertarungan antara Nona Yeonjong dengan Blues. Tapi nampaknya sang autor memilih untuk menambahkan 1-2 chapter lagi. Tapi kemungkinan besar harusnya minggu depan sudah menjadi klimaks dari pertarungan tersebut. Entah itu dimenangkan oleh Blues ataupun Yeonjong, atau bahkan ada pihak ketiga yang mengintervensi. Nah, sebelum kita bahas kemungkinan apa yang akan terjadi pada chapter 302, mari kita ulas kembali beberapa hal menarik yang terjadi pada chapter 301. Pertama, seperti apa yang Mimin sampaikan pada video minggu lalu, ada kemungkinan dengan kondisinya saat itu Blues tidak akan bisa bersaing dengan Nona Yeonjong, dan itu terbukti. Lalu Mimin juga menyampaikan kemungkinan ia akan mencari titik lemah Yeonjong, yang mana itu adalah Jiwoo, dan benar saja Blues memanfaatkan Jiwoo sebagai umpan, dan saat Nona Yeonjong tidak fokus, Blues pun menyerangnya. Ya, walaupun pada akhirnya serangan tersebut tidak terlalu berdampak signifikan kepada Nona Yeonjong. Lalu yang kedua, siapa sangka ternyata pada masa-masa kritis Jiwoo berhasil membuat keputusan yang cepat. Alih-alih pasrah dengan serangan dari Blues, ia pun malah memilih untuk melakukan serangan balik. Ya, dengan kecepatan ekstrimnya, bahkan Jiwoo berhasil menyelinap ke belakang Blues, dan ia juga tengah bersiap dengan serangan pamungkasnya. Tapi sayangnya lawannya adalah peringkat 50 dunia. Jika itu peringkat 100 ke atas, mungkin akan sedikit memberikan dampak. Tapi di hadapan peringkat dunia, apalagi 50 besar, serangan tersebut masih belum cukup. Walau begitu, Blues lagi-lagi mengakui kemampuan Jiwoo. Kecepatannya benar-benar tidak masuk akal jika dibandingkan dengan Awaken seusianya. Tapi sayangnya rencana tersebut bisa dihentikan oleh Nona Yeonjong yang nampak baik-baik saja. Dan fix ya, pada chapter ini Jiwoo merasa jika dirinya sangat-sangat tidak berguna. Ia bahkan sadar benar jika dirinya hanyalah beban. Tapi itu hal yang wajar sih untuk Awaken seusia Jiwoo. Untuk melawan 50 besar masihlah hal yang sangat mustahil. Kayaknya kita memang membutuhkan time skip, karena kalau cuma pelatihan 1-2 bulan kayaknya perkembangannya cuma gitu-gitu aja. Butuh 1-3 tahun lah untuk melihat perkembangan signifikan dari Jiwoo dan juga rekan-rekannya. Dan selanjutnya, kira-kira apa nih kemungkinan yang akan terjadi pada chapter mendatang? Dilihat pada ending chapter 301, kayaknya si Blues ini menggunakan teknik yang sama yang ia gunakan saat melawan Pluton. Tapi pertanyaannya, apakah itu akan berdampak saat melawan Yeonjong? Dilihat dari stamina, nampaknya Nona Yeonjong lebih unggul. Dan dilihat dari kondisi, nampaknya Nona Yeonjong juga lebih unggul. Apalagi Blues juga menyadari hal tersebut. Jadi secara normal seharusnya Nona Yeonjong bisa mengalahkan Blues. Tapi tentu saja ada faktor-faktor lain yang bisa membuat Nona Yeonjong kalah. Seperti jika Blues bisa membuat celah agar mengalihkan fokus dari Nona Yeonjong, seperti menargetkan Jiwoo lagi, walaupun mungkin itu akan lebih sulit daripada sebelumnya. Lalu Blues juga nampaknya sudah frustasi. Ia bahkan siap untuk mati asalkan bisa membawa Yeonjong bersamanya. Intinya untuk pertarungan kali ini secara normal harusnya Nona Yeonjong bisa memenangkannya. Tapi jika ada faktor X, mungkin Blues bisa memenangkan pertarungan, walaupun kemungkinannya cukup sedikit. Dan bisa juga ada pihak lain yang mengintervensi, entah itu Kaiden,
Pluton, atau bahkan Gastella sendiri. Tapi kayaknya bakal lebih menarik kalau misalkan Gastella yang muncul. Kenapa? Karena itu benar-benar bisa merusak mental dari Blues. Ya, Blues adalah seseorang yang gila pengakuan, terutama kepada Gastella. Lalu apa jadinya jika Gastella muncul dan murka kepada Blues yang jelas-jelas sebelumnya ia sudah melarangnya untuk tidak berbuat apapun, apalagi melukai murid Kaiden. Dan jikalau secara tidak sengaja Blues mati dalam pertarungan, entah itu di tangan Nona Yojiong ataupun Kaiden atau Pluton, kemungkinan Gastella kayaknya nggak akan murka. Nggak kayak Astra dulu yang bahkan berniat untuk mendatangi Korea secara langsung. Tapi kalau Gastella kayaknya enggak deh. Apalagi jika kesalahan berada di tangan bawahannya. Kayaknya Gastella ini lebih normal lah pikirannya dibandingkan dengan top 10 lainnya. Nah, kalau menurut para readers gimana? Itu aja dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.